Mari kita coba menggunakan software EKTS untuk melakukan skematik star delta. Siap. BTW nanti kalau ada teman-teman yang ingin software, nanti saya akan upload di drive ya rekan-rekan ya. Kita untuk kali ini kita akan belajar kontrolnya dulu. Oke, kita butuh supply, kita komponennya yaitu kita butuh breaker, anggap saja ini breaker. Kita butuh overload atau bisa kita sebut sebagai tor. Kita butuh PB on, PB off. Kita butuh PB off. Stop button. Kemudian kita butuh start button. Kemudian kita butuh kontaktor. Ini main kontaktor. Main kontaktor. Kita beri label dulu, mungkin MCCB 1 pas. Kita LI label overload PB off, PB on, K1. Kita butuh netral. Kita butuh NO untuk membuat rangkaian pengunci. Nah, NO ini kita pakai NO nya dari K1 ya, tanggalkannya. Kita paralelkan. K1. Nah, untuk ini kita sudah membuat rangkaian yang untuk DOL. Nah, DOL ya, kemudian kita nanti akan setelah ini akan membuat yang star deltanya. Star delta kita membutuhkan timer. Kita membutuhkan time delay yang on delay. On delay ini maksudnya apa? Jadi mendelay on. Jadi ketika kita aktifkan timer ini, maka dia akan melakukan delay sebelum mengonkan sesuatu. Misalkan waktu tunda on. Bisa dibilang juga waktu tunda. Jadi ketika misalkan kita 5 detik, kita akan selama 5 detik tertunda dulu baru on. Nah, nanti kita akan simulasikan. Nah, oke, masukkan saja ke koneksikan ini A1 A2 nya ya. Ini pakai misalkan time delay yang 220. Kenapa saya konekkan di sini?
di NO atau jalur ini nanti. Jadi ketika tombol ini on, kita on kan, maka mengaktifkan timer ya. Nah, timer ini itu ada kontak bantu atau normally open atau normally close. Nah, nanti kita butuh kontak bantunya timer untuk kontaktor start dan kontaktor delta. Misalkan kita T1, biasanya 5 second. Oke. Nah, kita butuh kontaktor untuk start ataupun delta. Ya, anggap saja ini kita pakai ini sini. Kita labeli ya, misalkan ini KD atau kontaktor delta, KS kontaktor star. Nice. Nah kita rangkai dulu yang start. Di start kita membutuhkan NC dari timer 1 ya. NC berarti kita butuh normally close. Nah, normally close, normally open tuh gimana sih maksudnya? Jadi normal open, jadi ketika tidak diberi tegangan atau aliran listrik, maka dia putus kontak, putus. Ketika dia diberi aliran listrik, maka dia akan short atau menyambung. Begitu juga sebaliknya, jika NC ini ketika tidak dialirin listrik, maka dia akan short, nyambung. Tapi ketika dialirkan listrik, maka dia akan on. Ketika ini dialirkan listrik, maka dia akan open ya, putus. Yeah. Nice. Nah, kalau yang di KD kita butuh berarti apa? Normally opennya timer 1. Normally opennya timer 1. T1 ya, ini kita hubungkan netral saja. Nice. Nah, ini secara sederhana sudah, tapi kita membutuhkan interlock. Interlock dari mana? Interlock dari normally open atau normally close, kontak bantunya dari masing-masing kontaktor K delta dan K star. Berarti kita butuhkan NC-nya normally close. Yang ini kita pakai normally close-nya. Normally close-nya K star. Yang ini kita pakai normally close-nya kebalikannya, jadi KD. Itu sebagai sistem keamanan ya, atau biasa disebut sebagai interlock. KD. Oke, untuk aksesoris bisa kita gunakan pilot lamp ya untuk sebagai indikator.
kita untuk yang pilot name on nya on, kemudian pilot name trip, bisa kita pakai NO nya overload ya, Tator ya, untuk indikator trip. Coba mari kita simulasikan. Oke, KS aktif, tunda 5 detik, kemudian pindah ke delta ya, tombol on. Ketika trip, tombol indikator trip aktif. Oke, kemudian kita run off, tunda waktu 5 detik. Nice. Biasa untuk start delta biasanya digunakan motor yang di atas 5 HP ya, berarti sekitar intinya 5 HP ke atas itu baiknya menggunakan start delta ya, untuk efisiensi daya, efisiensi tegangan, dan agar tidak terjadi drop tegangan pada sistem. Jadi itu cocok untuk digunakan start delta, tapi kelemahannya mungkin saat 5 detik awal torsinya tidak maksimal atau kecepatannya tidak maksimal. No problem, karena hanya biasanya ditunda sekitar 5 detik. Oke, see you the next video. Nanti jika ingin softwarenya langsung chat aja, komen, like, follow channel ini. Thank you.